Permasalahan yang ke-10, al-ma'ul ajin, air yang dibiarkan lama tidak digunakan, atau air yang sudah tergenang lama yang tidak digunakan kemudian berubah padahal tidak tercampur apa-apa, tidak tercampur benda suci, tidak pula najis. Dia berubah hanya karena lama tidak digunakan, tergenang lama. Bagaimana hukumnya? Maka mayoritas ulama dari 4 madhab, bahkan telah dinukil adanya ijma, hukum air ini adalah suci lagi mensucikan, tidak masalah. Masih suci lagi mensucikan. Dan terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair dari ayahnya radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mus'idina fi Uhudin." Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki bukit Uhud. Qala thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talibin fa'ata bil mihras fa'utiya bima'in fi daraqatihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu untuk mengambil air di mihras, semacam sumur kecil atau mata air yang ada di sebuah batu. Lalu didatangkan kepada beliau air di dalam bejana, yang terbuat dari kulit. Fa'arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyashraba minhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin minum dari air tersebut. Fawajada lahu rihan, tapi beliau mencium bau yang tidak enak. Karena air tersebut sudah lama menggenang. Fa'afahu, maka beliau berpaling darinya, beliau tidak mau minum. Faghassala bihi ad-dima allati fi wajhihi. Namun beliau gunakan air tersebut untuk mencuci darah yang ada di wajah beliau. Maka hadis ini menunjukkan air tersebut masih suci lagi mensucikan. Karena Nabi SAW menggunakannya untuk mencuci darah yang ada di wajah beliau. Andai air tersebut najis, tentu tidak akan digunakan oleh Nabi SAW, walaupun sekedar mencuci sesuatu yang bukan najis. Baik. Juga berdasarkan dalil-dalil yang sifatnya umum, yang menunjukkan tentang sucinya air, tidak memberi pengecualian. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, sering kita dapatkan air tersebut ada jentik-jentik nyamuk. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap sama. Dia masih suci, lagi mensucikan. Karena air dihukumi najis apabila terkena najis dan merubah salah satu dari 3 sifatnya. Apakah rasanya atau warnanya atau baunya? Nah, sekarang pertanyaannya, nyamuk itu atau jentik-jentiknya najis atau bukan? Kalau kita katakan itu najis, maka itu termasuk najis yang dimaafkan. Kenapa? Karena kita sulit menghindar darinya. Ini dikiaskan dengan kucing. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang kucing, beliau bersabda, "Innaha laysat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum." Sesungguhnya kucing itu tidak najis, karena dia termasuk hewan yang selalu mengitari kalian. Hadis ini menunjukkan hewan yang selalu mengitari kita, yang kita sulit menghindar darinya, dia tidak dihukumi najis. Begitu pula air liurnya. Ya. Begitu pula bisa dikiaskan dengan lalat. Rasulullah SAW bersabda tentang lalat. Idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhar shifaan. Apabila
lalat hinggap di minuman salah seorang dari kalian, maka tenggelamkan lalat itu kemudian buang. Karena sesungguhnya di salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap yang lain ada penawarnya. Hadis ini sahih diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka hadis ini menunjukkan air tersebut tidak berubah menjadi najis. Karena air tersebut dibolehkan untuk minum setelah lalat itu dibuang. Baik, jadi hewan yang kecil seperti itu, yang sulit kita menghindar darinya, maka diberi keringanan dalam syariat, tidak dihukumi najis. Juga berdasarkan kaidah syariat, al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Kesulitan melahirkan kemudahan. Jadi kesimpulannya, air yang berubah karena lama tidak digunakan, walaupun dihinggapi nyamuk, ada jentik nyamuk, atau pula dihinggapi lalat, maka itu tidaklah najis. Persoalan apakah berbahaya atau tidak, itu permasalahan lain. Kalau terbukti berbahaya, ya syariat melarang. Tapi bukan karena najisnya, namun karena berbahaya, ada penyakit yang mungkin disebabkan oleh jentik-jentik nyamuk tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.